Ya, perkenalkan saya Indah Zakiatunisa, panggilannya Indah. Kebetulan di Pucung ini sejak lahir juga udah di sini. Saya anggota di Karang Taruna juga, pengurus di Sanggar Garuda juga. Perkenalkan, nama saya Kulaifa Nurrohma, nama panggilan Iva. Saya dukuh di Padukuhan Pucung. Perkenalkan, nama saya Nikiti Cahyani. Kebetulan saya juga baru lulus. Kebetulan juga saya daftar di UAD jurusan Ilmu Komunikasi juga. Dan di sini saya menjadi warga Pucung, jadi Karang Taruna juga. Oh ya, perkenalkan nama saya Nita Rahmasari. Saya di sini sebagai warga saja, sebagai warga. Pernah sih Mas, sering ya. Apalagi di zaman sekarang tuh hal-hal seperti itu gampang banget tersebar. Belakangan ini ya, kalau yang agak heboh di desa sini di Pucung juga itu yang tentang apa itu isu megatrust itu loh, yang kenaikan gelombang mau tsunami itu kan sempat gencar banget ya. Kebetulan kan saya bukan warga asli sini, saya pendatang. Terus pada saat saya awal-awal di sini, saya mendengar beberapa warga itu bicara uang mereka hilang secara tiba-tiba, satu lembar katanya. Ada salah satu warga yang tanda kutip mempunyai tuyul. Pernah sih Mas, banyak banget sih berita-berita hoax di luar sana yang menyebar. Saya itu dari SMK kebetulan, dan saya itu juga pengen cari-cari kerja kan, dari lewat sosmed gitu, dari IG, dari teman-teman juga. Banyaklah yang sharing-sharing grup link-link gitu ya. Saya sempat adalah di sosmed ada link gitu, saya pencet gitu, tapi ternyata linknya nggak bisa, tapi malah nyalur ke aplikasi yang lain, malah akun saya dihack sama orang lain. Yo, bantuan ya Mas? Ya, bantuan itu mungkin ada yang seperti yang dulu itu apa tuh namanya, yang BPJS, yang ketenaga kerjaan, atau yang apa itu ya, yang prakerja itu kan, itu ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Itu mungkin ada yang bilang kalau semuanya itu bisa mendapatkan dengan itu tadi, ngecek nomor NIK, tapi ya kenyataannya ya nggak semuanya bisa sih Mas. Itu kan juga berdampak ya buat ini apa, perekonomian di sini, di desa sini, karena kan sebagian besar juga warganya di pesisir pantai. Itu banyak yang wisatawan jadi takut ke pantai lah, itu segala macam. Takut-takut nanti kalau kita percaya dan ikut menuduh salah satu warga, nanti akibatnya akan terjadi perselisihan atau permusuhan seperti itu. Nanti antar warga tidak harmonis dan tidak akur. Bahaya banget sih Kak itu. Itu bakal mempengaruhi kenyamanan juga ya, privasi juga bakalan sebar mana-mana itu kan hitungannya. Jadi ya semuanya bakal dirugikan sih. Iya pasti. Jadi waduh, ini jadi curiga. Jadi curigaan, jadi ini bener nggak ya, ini kayak kemarin nggak ya. Jadi khawatir sih, lebih tepatnya khawatir, tapi ya lebih teliti lagi sih baca-bacanya. Jadi lebih diperdalam lagi. Iya benar, informasinya diperdalam lagi, nggak asal-asalan lah terima informasinya. Biasanya saya tidak percaya dulu. Saya biasanya mencari info yang lebih valid. Kemudian saya biasanya mencari info valid lagi, atau mencari dari surat kabar yang lain, atau mencari dari seseorang yang mungkin yang lebih paham seperti itu. Kalau aku ya tetap ini apa, cari-cari di HP itu, bener nggak sih? Kadang cari akun-akun resminya kayak BMKG gitu-gitu, kayak Insya Allah ya bisa menilai itu berita itu ya benar atau enggak. Berita itu seharusnya saya sampaikan kepada warga masyarakat, apakah itu
saya sampaikan atau cukup saya sendiri yang tahu, itu tergantung situasi. Harapan saya ya kalau mau share-share pekerjaan, apalagi pekerjaan ya itu penting banget buat semua orang dan semua orang pasti butuh itu. Ya lebih baik di share yang bener aja sih. Harapan saya di cross check dulu, jangan serta-merta percaya, karena kalau langsung percaya, contohnya seperti tadi berita, nanti akan menimbulkan perselisihan. Kalau harapannya sih kita bisa lebih waspada, lebih kita kalau ada apa-apa jangan langsung di-share lah gitu. Kalau ada apa-apa dipelajari dulu daripada buat kayak ya itu gosip-gosip atau share-share berita yang nggak perlu nggak penting, nggak tentu kejadian, cuma berita-berita kayak gitu. Kita bisa gunain waktunya buat sharing-sharing berita yang lebih positif, kita buat kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lah. Ya mungkin kalau harapan saya dengan alat komunikasi tadi yang disebutkan HP itu, warga masyarakat khususnya di Padukuhan Pucung bisa menggunakannya untuk hal-hal yang positif.